Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija episode 43 Rumah Sakit. Hanafi, Insa, Salma, dan Dr. Arya telah selesai makan di kantin rumah sakit. Mereka makan sambil membicarakan keadaan ayah. Dr. Arya pun pamit untuk beranjak terlebih dahulu karena jam prakteknya sudah akan dimulai. Sementara mereka bertiga kembali dan masuk ke dalam ruangan VVIP tempat ayahnya berbaring. Dengan sebuah pandangan, Hanafi sudah mengisyaratkan seorang perawat yang menemani ayah untuk segera pergi. Setelah beberapa menit berlalu, ayah pun tersadar. Insa yang pertama kali menyadarinya dan langsung beranjak dari sofa ke samping ayahnya, menggenggam tangannya erat. Insa tersenyum mendapati Insa yang sudah ada di sampingnya. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Apa yang ayah rasakan? Apa masih sesak? Mana bagian yang sakit ayah? Katakan. Mencecar ayah dengan banyak pertanyaan. Sayang, ayah masih baru tersadar. Kenapa kau menanyakan banyak hal padanya? Menyentuh kedua bunda Insa dengan tangannya, lalu mensejajari istrinya. Ayah, apa ayah sudah baikan? Kini Hanafi yang bertanya. Alhamdulillah, sudah lebih baik nak. Kenapa sesak ayah bisa kambuh lagi? Apa ayah pergi ke ladang lagi? Insa bertanya sambil cemberut menatap ayahnya. Tidak Insa, entah kenapa, tadi pagi tiba-tiba ayah sesak nafas. Mungkin karena udara yang semalam memang terasa dingin sekali. Untung saja, aku sudah terbangun. Lalu, aku langsung menelpon Dr. Arya. Apa Dr. Arya datang sepagi itu, tadi ke rumah kak? Iya Insa, mungkin sekitar 10 menit dia sudah datang ke rumah dan membawa sebuah ambulan, lalu membawa ayah ke sini. Sungguh, aku harus berterima kasih pada Dr. Arya. Hanafi sudah cemberut karena mendengar berbagai pujian Insa kepada Arya. Seakan Hanafi terlupakan begitu saja yang berada di sampingnya. Ayah pun demikian dengan kondisinya sekarang. Ia memilih untuk diam mendengarkan kedua anaknya menyanjung Dr. Arya. Pembicaraan Salma dan Insa berjalan begitu saja tentang kekagumannya pada Dr. Arya sebagai penolong ayahnya, dan baru berhenti ketika seorang mengetuk pintu membawakan menu makanan untuk sang ayah. Seorang itu lalu beranjak pergi setelah menaruh nampan di meja. Begitu pula Hanafi yang berpamitan keluar hendak mencari Dr. Arya untuk sebuah keperluan. Sementara Insa dan Salma bergantian menyuapi ayahnya dengan makanan dan buah-buahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Ruang praktek Dr. Arya. Ada seorang perawat yang berdiri di samping Dr. Arya dan sedang duduk di kursinya. Arya terkaget tiba-tiba Hanafi masuk ke ruangannya begitu saja saat dirinya tengah ada di jam prakteknya dengan banyak pasien yang masih mengantri di luar ruangan. Aku mau bicara denganmu. Bicara dengan wajah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Han, nanti aku akan menemuimu. Aku masih banyak pasien sekarang. Paham betul kalau tuan muda yang satu ini tak mau dibantah keinginannya. Wajahnya kini nampak bimbang menatap Hanafi. Sebentar saja, cari dokter pengganti lainnya. Apa cuma kau dokter di rumah sakit ini? Baik-baik, ayo kita bicara di ruanganku. Pergilah dulu sebentar lagi. Aku akan menyusulmu. Menatap Hanafi yang sudah keluar ruangan sebelum Arya menyelesaikan kalimatnya. Dan Arya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menatap heran dan memerintahkan seorang perawat di sampingnya untuk mencari dokter pengganti untuk menggantikan tugasnya saat ini. Di ruang Dr. Arya sekarang, Hanafi dan Arya tengah duduk berhadapan. Katakan Ar, apa yang kau maksud tadi? Dan apa yang ingin kau katakan padaku? Kata-kata Arya tadi terpotong saat hendak menjelaskan kondisi ayah pada Hanafi. Insa tiba-tiba datang menghampiri, mengajak mereka sarapan, karena sang kakak Salma merasa lapar. Hanafi pun memberikan sorot mata pada Arya sebagai isyarat menyuruhnya untuk diam. Arya pun menunda penjelasannya yang membuat Hanafi penasaran hingga ia menyusul Arya yang masih dalam jam prakteknya. Begini Han, beberapa hari yang lalu, sebelum sesaknya kambuh, tim medisku melakukan pengecekan rutin pada ayah. Mereka mengambil beberapa sampel darah dan lainnya. Itu
karena keadaannya yang semakin menunjukkan penurunan. Dan hasilnya? Apa hasilnya? Cepat katakan. Menyuruhku cepat, tapi kau memotong perkataanku. Kesal sendiri akan tingkah Hanafi yang tidak sabaran. Tubuhnya sudah tidak dapat menyaring darah dengan baik, Han. Dengan kata lain, kita harus membantunya melakukannya. Tentu saja, kau harus terus membantunya untuk sembuh. Bukan begitu maksudku. Aku tahu hal itu, tapi ini lebih serius. Lalu apa? Cepat katakan. Diamlah dulu, Han. Jangan memotong penjelasanku. Itu membuatku semakin bingung. Akhirnya, terlontar juga kata-kata itu, karena Arya sudah tidak tahan lagi dengan sikap Han. Maafkan aku, lanjutkan penjelasanmu. Tetap saja, masih dengan wajah tanpa bersalahnya. Ginjalnya sudah tidak bisa menyaring darah dengan baik. Ginjalnya menunjukkan penurunan fungsi. Kita harus melakukan cuci darah setiap 2 minggu sekali untuk membantunya. Apa? Bukankah itu menyakitkan, Ar? Kau sudah gila ya? Aku seriusan, jika tidak tubuhnya akan semakin tidak stabil. Hanafi sudah menggaruk-garuk kepalanya dengan kesal dan menunjukkan aktivitas lain yang membuat Arya lagi-lagi menatapnya heran. Hei Han, apa yang kau lakukan? Sudahlah, itu yang kita bisa lakukan untuk membantu tubuhnya tetap berfungsi dengan normal. Sekarang memegangi tangan Han dan sudah mulai mencengkram meja Arya kuat. Han, ayah beruntung telah mempunyai menantu sepertimu, dan kita sudah berusaha melakukan yang terbaik untuknya. Kini Hanafi menopang kedua wajahnya, menunduk ke bawah, melihat meja kerja Arya dengan tatapan kosong. Matanya sudah terlihat basah. Bagaimana, Han? Aku harus meminta persetujuan darimu untuk melakukannya mulai minggu ini. Lakukanlah apapun yang terbaik untuk ayah. Aku percaya padamu. Keadaan hening sejenak, lalu tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu dibuka. Seketika, keduanya menoleh ke arah yang sama. Insa? Nona, ada apa? Terkesiap, takut terjadi sesuatu pada ayahnya Insa. Tapi yang membuka pintu malah tersenyum karena melihat ekspresi wajah mereka berdua yang menurutnya lucu. Hihi, tak apa dokter, maaf mengganggu kalian. Aku hanya ingin berterima kasih pada dokter Arya karena telah membawa ayahku ke sini secepat mungkin. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika tak ada dokter. Berjalan mendekati Hanafi dan melingkarkan tangannya pada leher Hanafi, lalu mengangguk dalam pada dokter Arya sebagai tanda terima kasih. Itu sudah menjadi tugasku, Nona. Ayah juga orang tuaku sekarang. Kini wajahnya bersemu merah karena pujian Insa yang tiba-tiba. Hanafi yang menyadari itu pun melontarkan kata-kata sinisnya. Tidak usah bersikap seperti itu di depan istriku. Memangnya, apa yang aku lakukan? Gumam hati Arya yang tidak mengerti dengan maksud Hanafi. Memang kenapa aku, Han? Buang wajah sok gantengmu itu di depan istriku. Atau kau memang mau menggodanya ya? Astaga, aku selalu serba salah. Gumaman yang masih bisa didengar oleh semua orang. Insa pun hanya bisa terdiam dan terkikik ulan karena tingkah dua orang di depannya. Oh ya sayang, ada apa kau sampai kemari? Apa kau hanya ingin mengucapkan terima kasih pada dokter gendit ini? Yang dimaksud hanya menepuk kening dengan tangannya. Susah memang bicara dengan orang yang sedang dimabuk cinta. Tidak sayang, lalu apa lagi? Kau sudah merindukanku rupanya. Hehe, mungkin itu juga salah satunya. Lalu yang satunya? Sekarang melingkarkan tangannya pada pinggang Insa tanpa rasa malu. Sayang, risih sendiri dengan sikap Hanafi karena mereka sedang bersama seorang dokter sekarang. Insa mencoba membuka tautan tangan Hanafi di pinggangnya. Biarlah, kenapa? Kau malu padanya? Menunjuk Arya dengan ekor matanya. Tidak sayang. Berusaha mengelak. Kini sudah berhenti dan pasrah dengan sikap suaminya. Ya, memang dunia milik kalian berdua. Suara hati Arya yang sudah merasa canggung sendiri. Katakan, kenapa kau kesini sayang? Kau lupa sayang. Lupa tentang apa sayang? Sudah berpikir keras, hal apa yang terlupa olehnya? Janjimu tadi di dalam pesawat. Oh astaga, ya, tentu saja aku ingat. Tapi aku tak akan mengizinkan dokter gendit ini untuk memeriksamu. Lalu dengan siapa sayang?
Ada apaan memangnya? Antarkan aku dan Insa menuju ruang dokter kandungan. Tentu harus seorang perempuan. Aku tak mau tubuhnya dipegang oleh lelaki selain aku. Apa kalian akan menjalani program hamil sekarang? Atau... tentu saja. Ayo, antarkan sekarang. Memotong kalimat Arya yang disadarinya akan mengarah kemana, dan tentu akan membuat Insa teringat kembali akan tesnya tadi pagi. Baiklah, mari ikuti aku. Ayo sayang. Sudah berdiri dan memeluk Insa berjalan keluar ruangan. Arya juga beranjak. Ia keluar dan menutup pintu ruangannya. Hei, cepat tunjukkan di mana, atau aku akan mencarinya sendiri. Arya menoleh melihat dua sejoli itu sudah beberapa langkah jauh darinya dan menyadari kata-kata tuan mudanya jika ia membiarkan tuannya mencari dokter kandungan itu sendiri. Dia sudah mengerti akibatnya. Mungkin Arya akan tidak diizinkan libur selama sebulan penuh dari rumah sakit, meskipun ia tahu ia sendiri yang menentukan jadwal kerjanya. Aduh, iya ya, lagian siapa yang suruh kalian jalan duluan? Nunggu penunjuk jalannya kenapa? Arya berjalan tergopoh-gopoh, berusaha menjajari tuan mudanya itu. Tuhan, kumohon selamatkan hari liburku. Bersambung.